Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Was sunanut tabi'atu lil faraidi, itu bukan was salawatul masnunah. Was salawatul masnunatu halaman berapa itu? 14 baris ketiga dari atas, halaman 14 baris ketiga dari atas. Wassalawatul masnunatu, dan sholat-sholat yang disunahkan. Jadi kan kemarin udah bahas soal sholat wajib tuh. Sholat wajibnya cuma 5. Maka di luar daripada sholat yang 5 waktu, ini hukumnya sunnah. Nah, ini sunnahnya juga dikelompokkan nih. Ada sunnah nih, sunnah yang pertama nih sunnah yang dianjurkan berjamaah. Jadi sunnah-sunnah yang dianjurkan berjamaah khamsun, itu ada 5 jenis sholat sunnah. Jadi sholat sunnah ini anjurannya berjamaah. Padahal sholat sunnah itu asli hukumnya itu sholatnya dilakukan sendirian. Jadi sholat sunnah berjamaah itu hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu Indonesianya kagak bagus. Jadi yang namanya sholat sunnah tidak bagus dikerjakan berjamaah, gitu. Tapi ada sholat sunnah yang anjurannya berjamaah, ini yang 5 jenis ini. Tapi selain itu sholat sunnah itu dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau berjamaah jatuhnya kagak bagus. Gak bagus tuh ya kalau bisa mah sendiri aja. Apa alasannya sholat sunnah itu baiknya sendiri? Pertama, nyontohin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuh sholat sunnahnya sendirian aja. Sholat malam sendirian, kecuali diriwayatkan pada Ramadan. Tapi Ramadan juga kagak sholat jamaah. Yang diriwayatkan kan Nabi Muhammad ngebangunin keluarganya kan ya. Aiqadha ahlahu wa syadda mizarahu, kan begitu. Nabi Muhammad kalau malam Ramadan bangunin itu keluarganya. Tapi kagak diriwayatin sholat jamaah enggak. Malah kita nemu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, kakinya Sayyidah Aisyah itu ada di tempat sujudnya Nabi. Jadi kalau bahasa orang kampung tuh Sayyidah Aisyah tidur terus ngulet, tahu gak ngulet? Apa sih bahasa ngulet? Iya, kakinya pas jatuh di tempat sujudnya Nabi. Jadi kenapa sholat sunnah bagusnya sendiri? Satu, Nabi Muhammad begitu nyontohin. Jadi Nabi Muhammad sholat duhanya sendiri, sholat qobliyah ba'diyahnya sendiri, sholat sunnah sendiri. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat sunnah itu kenapa dianjurkan sendiri? Untuk menghindari kesombongan. Untuk menghindari kesombongan. Apa nih, bagaimana nih bisa nyambung sombong sama sholat sunnah? Jadi sholat sunnah itu kan sholat yang kagak wajib, yang tidak semua orang merutinkan sholat sunnah. Kan ada orang yang modelannya tuh orang muslim lurus aja begitu. Pokoknya yang wajib aja kerjanya. Kan ya, zuhur 4 rakaat pulang begitu. Ini muslim lurus begini kan. Jadi kagak ada qobliyahnya, nggak ada ba'diyahnya. Yang namanya sunnah itu tidak selalu dikerjakan oleh
kebanyakan. Jadi yang ngerjain sholat sunnah tuh ya tentu orang punya keinginan mendapatkan pahala. Maka karena sholat ini tidak dikerjakan oleh semua orang, maka dikhawatirkan kalau dilakukan di hadapan orang banyak itu menimbulkan kesombongan, begitu, merasa orang ini lebih banyak ibadahnya dibanding orang lain. Nyampe ke kira-kira itu. Jadi menghindari kesombongan, gitu. Maka baiknya sendiri-sendiri dan gak perlu kelihatan orang, gitu. Ya kayak puasa sunnah kan juga sama. Kan kalau puasa sunnah puasa wajib, puasa Ramadan, itu siwak itu kan makruh. Nyampe johor udah tuh nggak boleh siwakan. Salah satunya kan karena Allah mencintai bau mulutnya orang puasa. Tapi kalau soal puasanya puasa sunnah, itu siwak tuh masih dianjurin sampai maghrib. Jadi kagak ada kemakruhan. Ini mazhabnya Syafi'i begitu. Kenapa siwak itu masih dianjurkan? Sikat gigi siwak gitu. Walaupun sampai maghrib ketika puasa tapi puasa sunnah, kata Imam Syafi'i, supaya orang-orang kagak tahu kalau dia lagi puasa. Begitu kata Imam Syafi'i. Jadi supaya orang-orang kagak tahu kalau dia lagi puasa. Sebab kalau kemudian diketahui dia lagi puasa, nanti setan ngebisikin tuh. Setan mulai datang. Lihat, kiri kanan lu mah kagak ada yang puasa Senin kayak lu gini. Emang di kampung nih lu doang yang soleh, gitu. Akhirnya merasa sombong. Ngobrol sama orang, mohon maaf ya, mulut saya agak bau, gitu. Soalnya saya kalau Senin emang pihak puasa, rutin saya puasa Senin. Padahal gak ada yang nanya, begitu. Cuman kan setan tuh begitu. Jadi setan tuh mendekati setiap manusia tuh dengan semua varian godaannya. Kalau dia deketin orang yang ibadah, varian setannya tuh setan sombong, merasa lebih baik. Kalau dia datang ke orang kaya, varian godaannya itu pelit, kikir, dan merasa bahwa harta yang dihasilkan hasil keringatnya sendiri. Itu setan tuh, begitu. Kalau dia datang kepada penguasa, itu varian godaannya tuh semena-mena, zalim, nggak mau dengerin apa kata orang, begitu, memanfaatkan kuasa buat kepentingan. Tuh setan begitu datang kepada orang berilmu juga sama, varian setan itu menimbulkan kesombongan, merasa lebih pintar dan sebagainya. Nah, orang beribadah juga sama. Jadi setan itu setiap jenis makhluk manusia itu digodanya dengan varian yang berbeda-beda. Kalau orang beribadah begitu. Iya, kalau orang beribadah tuh begitu, didatangi setan, dibisikin kesombongan. Lihat, orang-orang nyampe kantor pada langsung buka laptop, buka komputer, cuma lu doang sini nyampe kantor ke mushola, sholat duha dulu. Gitu. Muncullah kesombongan, kan begitu. Dan apalagi sekarang ya, alat kesombongan itu udah ada di tangan kita masing-masing, kan gampang banget. Gitu. Ada orang sholat tahajud tengah malam, lagi sujud sempet-sempetnya tangan keluar tuh, dipotong. Gitu. Lagi sujud, bikin status, indahnya sujud di tengah malam. Cakep banget itu. Itu status of the year kan. Iya, setan tuh godain kita. Yang punya HP digodain, yang kagak punya HP juga digodain. Yang bikin status digodain, yang kagak bikin status juga tetap digodain. Yang kagak bikin status, dia kan ngelihat status orang. Nah, baru sholat tahajud semalam doang udah diupload. Gue tiap malam nggak pernah upload tuh. Tuh sombong tuh, ngerasa lebih baik dari orang lain, kan setan juga itu. Jadi setan tuh mengganggu semua kita. Gitu. Maka tutup celah-celah setan tuh agar tidak bisa membisiki kita. Salah satunya kalau model ibadah yang sunnah-sunnah kagak usah rame-rame gitu. Udah sendiri-sendiri aja. Terus nggak usah dikasih tahu juga sama orang gitu.
Makanya idealnya sholat sunnah itu dilakukan sendiri begitu. Nah, tapi ada sholat sunnah, hukumnya sunnah, tapi dianjurkan berjamaah. Ada 5 jenisnya. Khamsun, ada 5. As-shalawatul masnunah, sholat yang disunahkan untuk berjamaah. Khamsun itu ada 5 jenis sholat sunnah. Yang pertama dan yang kedua al-idani, salat sunnah Idul Fitri dan juga Idul Adha. Itu hukumnya sunnah itu. Jadi kalau kita lebaran kagak ikut sholat, sebenarnya lebaran mah jadi aja begitu. Kagak dosa kagak gitu. Cuman kan rasanya nih ya kalau lebaran kagak sholat tuh gimana gitu. Padahal hukumnya sunnah. Ya, bukannya kita ngeremehin, bukan. Maksudnya saya tuh sering melihatnya orang jauh lebih besar perhatiannya dengan sholat id dibanding sholat subuh 5 waktu, sholat fardu 5 waktu, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Kan ya? Kan kalau sholat Idul Fitri kan Idul Adha bejibun. Wah, bajunya juga cakep-cakep. Kan ya, wangi-wangi, sejadah yang belum pernah dipakai baru beli dipakai Idul Fitri itu gitu. Coba siangnya sholat zuhur pakai kaos oblong, udah mana bolong belakangnya gitu. Kain sarung kemarin belum dicuci itu kan gitu. Jadi perhatiannya tuh kurang gitu. Ya nggak apa-apa sebenarnya, karena yang penting sholat tuh kan syaratnya nutup aurat kan ya, nggak ada masalah. Tapi yang baik itu setiap kesempatan kita beribadah kepada Allah, pastikan kita tuh dalam keadaan yang terbaik begitu, keadaan yang baik, bajunya yang bagus, kemudian kesiapannya juga bagus. Maksudnya kesiapan tuh ilmu tentang sholat juga bagus, dan insya Allah nih kita belajar nih tentang ilmu sholat. Jadi sholat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya sunnah, tapi sunnahnya ini sunnah yang dianjurkan berjamaah. Nah, termasuk khutbahnya juga, khutbahnya sunnah. Jadi kalau kita model sholat tok aja, nggak ada khutbahnya, sah sholat Idul Fitri, Idul Adha, nggak ada masalah. Jadi sholat Idul Fitri, khutbahnya itu hukumnya sunnah, begitu. Jadi kapan waktu begitu ya, kalau udah dijadwalin khotibnya kagak datang begitu. Kejebak. Sebab dia lewat jalanan yang jalannya udah keburu ditutup sama jamaah Idul Fitri kan ada tuh. Jadi saya kemarin punya temen tahun berapa tuh ya, Lebaran 2022 apa 2023 saya lupa tuh. Temen saya orang Bintaro kesana tuh, pondok apa namanya tuh, Pondok Aren, iya. Dia Pondok Aren dapat jadwal khutbah idnya ke Lebak Bulus. Jadi biasa dia keluar jam 5:30, tapi jam 5:30 dia keluar udah nggak bisa jalan. Jadi depan jalan yang dari arah rumahnya itu rupanya ada masjid pinggir jalan yang jam 5:30 tuh udah ramai. Gitu. Mungkin karena itu ini ya namanya lebaran kan gitu. Ya akhirnya ditutup. Ya udah, akhirnya dia kagak jadi khotib. Sholatlah dia di situ, dia pinggirnya. Mobilnya diparkirin di situ, dia sholat di situ. Nah, cuman dia cerita teks khutbahnya dikirim ke pengurus yang di Lebak Bulus gitu. Ada yang khutbah pakai teks dari beliau itu. Nanti difotoin di WhatsApp, dikirim gitu. Amplopnya penuh apa kagak saya kagak tahu, kagak nanya gitu. Soalnya yang nyampe kertasnya doang gitu. Orangnya kagak nyampe. Iya, jadi kapan waktu nih kalau khotibnya kagak datang, pengurus naik. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah ini karena khotib tidak nyampe, jadi kita selesaikan saja sholat Idul Fitri kita. Mulai sekarang kita bubar sambil salam-salaman. Udah deh, gitu. Bubar. Dan nggak ada khutbahnya kan ya.
Ya paling diomongin di grup WhatsApp RT seminggu paling kan begitu. Udah beres gitu mau udah. Jadi nggak ada masalah. Nah kadang itu perhatian kita tuh kurang. Perhatian kepada yang wajib itu kurang. Artinya kan kita tidak sebegitu perhatian ketika khutbah Jumat dibanding Idul Fitri. Idul Fitri kan kita siapin khotibnya dari dari bulan kapan tahu. Ada yang ke saya tuh 2026 besok itu bookingnya dari 2023 kemarin. Padahal saya bukan orang terkenal. Jadi besok Idul Fitri ngoling saya juga dapat kan, bilang begitu. Gitu. Nggak usah kita mah wanti-wanti aja kata gitu. Orang sebegitunya. Tapi sama Jumatan nyari seadanya. Kadang-kadang udah nggak apa-apa, pengurus aja dah yang naik. Pengurus naik, kadang juga kadang ngerti rukun khutbah. Asal naik doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun khutbahnya nggak tahu. Mana rukun yang wajib pakai bahasa Arab, mana yang boleh pakai bahasa Indonesia. Kadang-kadang nggak paham dia. Turun aja kan begitu. Alhamdulillah khotib nggak datang, tapi ada pengurus yang bisa naik doang. Rukunnya khutbah dia kagak tahu itu, kan ya. Wasiat takwa dia kagak tahu bagaimana bentuknya. Maka daripada itu kita perlu perhatiannya juga sama. Jadi sholat Idul Fitri, Idul Adha ini sunnah yang sunnahnya tuh berjamaah. Maka karena sunnahnya berjamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha tuh nggak di Masjid Nabawi, di luar kan ya. Jadi salah satu alasannya untuk mengakomodasi banyaknya jamaah. Karena ketika Lebaran itu Idul Fitri, Idul Adha, yang disuruh keluar untuk hadir tempat sholat tuh bukan cuma yang sholat, tapi perempuan-perempuan haid, anak-anak juga kan diminta untuk hadir. Jadi walaupun mereka nggak sholat, mereka diminta hadir untuk menyaksikan sholat dan mendengarkan khutbah. Nah kalau di masjid nggak bisa mengakomodasi, makanya Nabi Muhammad sholatnya di luar gitu. Jadi kata Imam Syafi'i, alasannya tuh bukan karena perintahnya kudu di luar, bukan, tapi semata-mata untuk mengakomodasi jumlah jamaah. Dalam mazhab Syafi'i, tempat yang paling afdal untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha tetap masjid, selama masjidnya masih bisa mengakomodasi. Adapun perempuan-perempuan haid ketika dia hadir datang kan cukup di di luar haram masjid. Jadi ada haram masjid itu latar masjid. Jadi di luar tembok tapi ubinnya sama gitu. Itu masih haram buat haid. Tapi di luar itu kayak di sini kan ada motor parkiran tuh. Nah, itu udah bukan haram masjid lagi. Itu orang haid boleh di situ. Nah, ini kalau masjid masih bisa mengakomodasi tetap di dalam masjid begitu. Jadi jangan sampai masjidnya gede, lega, tapi kemudian ditinggal, malah sholatnya di lapangan gitu. Ya nggak apa-apa, cuman nggak bagus sebab tempat yang paling utama adalah masjid. Seandainya Nabawi waktu itu kan berapa meter sih waktu itu zaman Nabi, yang muatnya cuman kira-kira 100-150 orang aja. Jadi ketika jamaahnya membludak kayak Idul Fitri, ya Nabi Muhammad di luar. Nah, tempat-tempat lapangan yang dulu dijadiin Nabi Muhammad sholat Idul Fitri, Idul Adha, kan akhirnya dibangunin masjid juga sekarang. Gitu. Kalau kita ke Nabawi, itu di gerbang yang pojok itu 333 apa ya? Itu kan ada masjid Gomama. Itu enggak masjid Gomama? Masjid di atas awan. Masjid Gomama. Itu masjid Gomama itu tempat dulu Nabi Muhammad sholat Id dan juga sholat istisqa. Itu dulu lapangan. Cuman kan dilebarin akhirnya nempel sama gerbangnya Nabawi kan ya. Jadi setiap sholat Id Nabi Muhammad tuh
sholatnya di lapangan sini, di lapangan, jadi pindah-pindah. Nah, kemudian Khulafaur Rasyidin nerusin dia sholatnya di sini, nerusin Nabi. Nah, Sayyidina Umar. Nah, akhirnya ketika zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz jabat jadi khalifah, nah, Umar bin Abdul Aziz itu salah satu proyeknya membangun masjid di tempat di mana Nabi Muhammad sholat dulu, gitu. Termasuk Masjid Al-Ghamamah. Al-Ghamamah itu kan namanya Al-Ghamamah awan hitam, artinya awan hitam. Kenapa disebut awan hitam? Sebab waktu sholat istisqa Nabi Muhammad ngangkat tangan minta turun hujan, itu tiba-tiba awannya hitam. Mau turun hujan, makanya disebut Masjid Al-Ghamamah. Ada Masjid Ali. Masjid Ali itu Masjid Al-Ghamamah belakangnya Masjid Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tuh yang nempatin lapangan situ ketika jadi khalifah. Makanya disebut Masjid Abu Bakar. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar udah ketutup, udah nggak ketemu. Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar udah nggak ketemu sebab itu masuk proyek pelebaran Masjid Nabawi. Itu lapangan. Dan dulu setelah Nabi Muhammad wafat, yang lapangan sini ini dirutinin sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kalau lebaran di sini. Dulu Nabi Muhammad di sini. Nah, kalau Ali milihnya yang di sini. Yang Nabi Muhammad juga dulu pernah begitu. Makanya dinamain sesuai dengan nama khalifahnya. Cuman yang kesisa masih ada bangunannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali udah masuk proyek pelebaran Masjid Nabawi. Itu yang lewat Masjid Nabi ke sebelah kanan itu. Sebelah kanan dari dari gedung mall Bin Daud. Begitu. Jadi itu di lapangan. Makanya kalau Idul Fitri, Idul Adha, masjidnya masih muat, sholatnya di masjid begitu. Kalau lapangannya lebar, mengakomodasi dan memang masjidnya nggak cukup, jadi di lapangan nggak ada masalah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Wal kusufani, dan yang ketiga dan keempat, al kusufani, sholat dua gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Jadi gerhana, dan ini kita alhamdulillah ya, belakangan nih kalau nggak salah nih sejak tahun 2000-an awal atau 2010-an ya, 2010-an awal tuh mulai banyak tradisi sholat gerhana di masjid-masjid. Yang zaman dulu itu gak pernah ada tuh, kan ya? Jadi dulu zaman Soeharto presiden, ada gak orang bikin sholat gerhana? Gak ada. Gitu. Yang ada Soeharto bikin iklan di TVRI, gerhana melarang orang semua keluar rumah, kan gitu. Harus di dalam rumah, tutup pintu, kunci, sebab sinar gerhana akan merusak mata. Ingat gak waktu itu TVRI bilang begitu tuh? Akhirnya dulu anak-anak kayak saya tuh zaman terjadi gerhana itu kagak pernah ingat bagaimana bentuk bulan, bagaimana bentuk matahari pas gerhana. Yang ada kita suruh ngumpet kan di dalam rumah, jendelanya tutup. Boleh ngelihat matahari, boleh ngelihat gerhana, tapi pakai ember. Embernya diisi air tuh gitu. Ingat banget dulu. Dan karena kagak boleh keluar rumah, kita ngeliatnya di dapur. Kan zaman dulu tuh hampir semua rumah zaman dulu itu bagian dapur tuh punya genteng transparan gitu kan ya. Gitu. Jadi kita taruh ember di situ tuh, kita tungguin kayak orang bego gitu. Itu kelihatan juga kagak itu matahari. Cuman kalau mau keluar boleh, cuman ngelihatnya pakai kacamata 3 dimensi. Ingat gak tuh dulu ada yang jualin tuh. Saya yakin yang jualin temennya Tommy Soeharto itu yang jualin tuh. Iya, keluarga dia doang. Emang nih kayaknya niatnya nih buat ngilangin umat muslim dari tradisi sholat gerhana. Kayaknya begitu kan. Kan ya, nggak mau nih ngeliat orang muslim sholat gerhana. Akhirnya ya itu, nggak ada anak-anak yang milenial, yang sebelum milenial kan juga nggak punya riwayat dia pernah sholat gerhana waktu kecil, nggak ada.
Jadi kalau sekarang terjadi gerhana, yang dia ingat, dulu disuruh ngumpet di dalam rumah, nggak boleh keluaran begitu. Tapi sekarang alhamdulillah anak-anak kita ajak sholat gerhana. Dia tahu bahwa kalau gerhana ada sholatnya, kan begitu. Ada sholat, nggak ada ketakutan lagi. Gitu. Cuman emang bagusnya ya, zaman Soeharto tuh bagusnya Lebaran akur semua. Puasa sama Lebaran kan gak pernah beda. Akur tuh itu doang bagus. Iya. Jadi nggak ada ormas yang tiba-tiba ngumumin Lebaran puasa mulai tanggal sekian Lebaran, kagak ada kan gitu. Pokoknya nunggu pemerintah ngumumin beres gitu. Kagak ada yang berani Lebaran duluan, karena puasa duluan kagak ada gitu. Ya bagusnya sih itu doang untuk kan ya. Jadi mantu sama mertua kagak perlu ribut soal kapan Lebaran, akur semuanya. Ya itu soal gerhana. Jadi soal gerhana dia termasuk sunnah yang dianjurkan berjamaah. Jadi kalau sholat gerhana sendiri boleh apa enggak Ustaz? Boleh kan? Anjurannya berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri ya enggak apa-apa. Sholat sendiri. Artinya misalnya kita tahu ada gerhana. Maksudnya gerhananya memang lewat di tempat kita tinggal. Kelihatan begitu, kata yang ngurusin gerhana siapa? BMKG kan ya? Iya, BMKG mengumumkan bahwa akan terjadi gerhana bulan dan ini bisa dilihat di daerah A, B, C. Nah, kita di daerah yang disebut itu yang bisa melihat. Tapi kita lihat kiri kanan nggak ada yang bikin sholat gerhana nih. Ya udah sholat gerhana aja sendiri di rumah, nggak apa-apa sendiri bikin. Nah kan sholat gerhana itu kan memang teknisnya beda. Jadi 2 rakaat, setiap 1 rakaat 2 kali berdiri, 2 kali ruku kan ya, gitu. Dan kalau kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat gerhana, itu berdirinya lama. Jadi berdiri pertama di rakaat pertama. Itu berdirinya Nabi Muhammad SAW itu seukuran 250 ayat Al-Baqarah, panjang banget begitu. Jadi semangatnya itu karena kan gerhana itu ibaratnya nih kayak kiamat, itu kan satu nikmat yang tiba-tiba hilang, sumber kehidupan tiba-tiba hilang, malam gelap kagak ada purnama padahal tanggal 15 begitu. Matahari siang tiba-tiba hilang sinarnya padahal siang hari begitu. Itu kan kayak kiamat tuh. Allah nyebut. Nah Nabi Muhammad khawatir jangan-jangan ini beneran kiamat. Makanya jangan sampai ketika hal ini terjadi kita lagi kagak ibadah begitu. Makanya Nabi Muhammad sholat gerhananya panjang, seukuran lamanya gerhana. Supaya jangan sampai ketika nikmat ini dicabut kita tuh sedang tidak beribadah. Lama berdirinya 250 ayat. Berdiri kedua di rakaat pertama itu seukuran 200 ayat. Lama itu. Gitu. Tapi sekarang sih ya kagak ada juga kan orang bikin sholat lama-lama begitu. Gitu, ditinggal jamaah. Kemarin terakhir waktu sholat gerhana matahari di mana tuh ya? Suratnya jangan panjang-panjang, khutbahnya juga jangan lama. Emang apa? Kita mau nonton gerhana juga salah, jadi kita mau nonton gerhana salah, sholatnya jangan lama-lama gitu. Yang penting sunnah gerhana kita kerjain gitu. Jadi kalau sholat gerhana idealnya memang lama berdirinya begitu. Tapi kalau sholat di rumah Ustaz, sholatnya itu cuma 2 rakaat biasa, boleh apa? Boleh, nggak ada masalah. Jadi sholat gerhana itu idealnya 2 rakaat, setiap rakaat 2 kali berdiri. 1 berdiri, ruku, berdiri lagi, begitu. Kan ya. Kemudian baru kemudian ruku, sujud. Jadi 4 kali berdiri, 2 rakaat. Itu bentuk ideal. Tapi kalau kita misalnya nggak ngerti, nggak paham, kita taunya sholat aja 2 rakaat nggak apa-apa kayak sholat sunnah. Jadi bentuk sholat gerhana tuh bukan tok begitu aja.
Tapi sholat 2 rakaat seperti sholat sunnah itu juga bentuk sholat gerhana, cuman memang bukan yang ideal begitu. Sama kayak sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu yang takbir 7 kali di rakaat pertama sama 5 kali rakaat kedua, itu hukumnya bukan rukun, bukan kewajiban. Jadi kalau kita sholat Idul Fitri 2 rakaat persis kayak sholat sunnah begitu aja tanpa takbir setelah ketika berdiri, nggak ada masalah begitu. Dan kalau itu ketinggalan kagak usah ngulang. Jadi sunnah sholat itu ada urutannya. Kalau urutannya lewat, nggak bisa balik lagi. Kan urutan sholat nih, sunnah sholat kan yang pertama doa iftitah kan ya. Habis doa iftitah dia a'udzubillah. Habis a'udzubillah dia baru baca surat Al-Fatihah gitu. Jadi kalau ada orang yang setelah takbiratul ihram dia baca a'udzubillah, dia kagak usah balik doa iftitah sebab urutannya udah lewat. Kalau dia tetap baca doa iftitah jadi kagak ada masalah. Maksudnya jadi nggak ada pahalanya sebab tidak sesuai dengan urutan. Nah, sholat Id juga begitu urutannya. Doa iftitah, takbir yang 7 kali rakaat pertama, kemudian a'udzubillah surat Al-Fatihah. Kalau dia udah nyampe langsung Al-Fatihah, udah bismillahirrahmanirrahim. Lupa nih takbirnya lupa begitu. Ya udah, nggak usah tiba-tiba balik lagi takbir Allahu Akbar. Udah lewat. Jadi sunnah sholat itu ada urutannya juga. Dan kalau lewat itu urutannya, nggak bisa balik lagi. Gitu. Makanya besok-besok nyari imam Idul Fitri yang rada budaan. Kalau tua takutnya lupa. Sebab kejadian yang nyampe ke kita, yang laporan-laporan yang kayak begitu kebanyakan emang udah tua imam. Gitu. Jadi kita kalau hari Lebaran tuh siang apa malamnya ada aja yang WhatsApp. Tadi sholat imamnya begini. Sholatnya sah apa enggak? Saya bilang, ente tidur kagak sholat aja kagak apa-apa. Yang penting sholat sunnah Idul Fitri menyantai aja. Tapi kagak ini Ustaz, rakaat pertama nih dia kagak pakai takbir yang 7 kali gitu. Tapi rakaat kedua dia pakai yang 5 kali itu boleh apa enggak Ustaz? Ya enggak apa-apa. Itu sama kayak sholat zuhur. Sholat zuhur rakaat pertama habis Al-Fatihah dia baca habis Al-Fatihah dia enggak baca surat, dia langsung ruku gitu. Pas di rakaat kedua habis Al-Fatihah dia baca surat. Itu kan kalau bahasa ini kagak seimbang, pincang kan ya. Kan sunnah surat kan di rakaat pertama sama rakaat kedua. Rakaat pertama dia nggak baca surat, tapi rakaat kedua dia baca. Boleh begitu? Boleh, nggak apa-apa gitu. Nggak ada masalah. Takbir yang sholat Id juga sama. 7 kali rakaat pertama ketinggalan. Ya udah terus aja sholat, nggak apa-apa. Nanti rakaat kedua takbir apa enggak? Ya takbir karena sunnah. Gitu. Tapi kan dari rakaat pertama udah kagak, ya kagak ada masalah. Gitu. Jadi takbir yang itu tuh rukun sholat, sunnah sholat. Jadi tidak ada masalah kalau tidak dikerjakan. Begitu. Maka memang biar sholatnya afdol begitu, ya kadang-kadang ingetin juga imamnya kadang-kadang lupa begitu. Dan salat itu ya suratnya sesuai dengan apa yang dilantunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-A'la sama surat Al-Ghasyiyah, udah gitu aja. Gak usah pakai surat yang panjang-panjang. Lagi Lebaran pamali sholat lama-lama. Gitu. Orang udah lagi mau senang-senang sholatnya lama. Mana sebelum sholat ada sambutan lurah lagi lama banget. Kadang-kadang begitu tuh di beberapa tempat camat lurah ikut sambutan lama gitu. Dia bawa surat tembusan dari wali kota. Saya membawa pesan dari Bapak Wali Kota 4 lembar dibacain sama dia tuh 8 halaman. Saya pernah soalnya jadi khutbah itu ada camat baca sambutan tapi baca surat yang ditulis sama wali kota. Begitu 4 halaman 4 lembar beneran 4 lembar gitu. Akhirnya saya ngalah
imam saya kagak baca al-a'la al-ghasyiyah, bacanya kuliah sama kulhu. Khutbahnya juga bentar. Khutbahnya cuma sebentar. Khutbah kagak nyampe 5 menit. Hadirin yang dirahmati Allah, senang-senang hari ini adalah ibadah. Menyenangkan orang lain itu kebaikan. Maka berbahagialah hadirin yang dirahmati Allah dan bahagiakanlah orang-orang sekitar. Yang berarti tradisi bagi-bagi angpau, mersen-mersen anak itu bukan cuma tradisi tapi ibadah dalam syariat, sebab memang itu yang dianjurkan oleh Nabi ketika Idul Adha, ketika Idul Fitri, berbahagia dan membahagiakan orang lain. Udah beres tuh. Gitu. Terus lama banget itu sih itu camatnya. Gitu. Jadi cuman satu hadis doang. Yaumu aklin wa syurbin. Hari raya adalah hari makan, hari minum, hari senang-senang. Udah beres begitu. Jadi saya sih kalau Idul Fitri, Idul Adha emang pengennya cepet aja. Kalau bisa jam 6:30 ngumpul, jam 7 kurang seperempat bubar. Enak tuh cepet gitu. Biar lebarannya lamaan gitu. Ini ada orang sholat sampai jam 8 baru beres. Jam 8 ngomongin apaan gitu. Apalagi Idul Adha gitu. Jadi sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana bulan dan gerhana matahari, wal istisqa yang kelima sholat istisqa. Ini sholat istisqa, sholat minta hujan. Ini juga sama, sholat istisqa ini sholat yang dianjurkan berjamaah, tapi kalau sendiri juga boleh. Kalau sendiri nggak apa-apa. Sholat istisqa sendiri ya. Cuman sendiri ini kan begini, masalahnya sholat istisqa itu kan sholat minta turun hujan yang karena kekeringan ini banyak orang susah begitu. Maka karena ini masalahnya untuk banyak orang, kalau dikerjain sendiri doanya kurang kencang begitu. Kan kita kalau ngukur seberapa lama kita zikir malam kita tahu, seberapa banyak kita sedekah kita tahu, seberapa baik hati kita juga bisa ngukurnya. Nah kalau orang model kayak kita, kira-kira kalau doa begitu, apa ia langsung turun itu hujan kan? Makanya kita kumpulin banyak orang, karena di antara masyarakat ini siapa tahu ada orang solehnya kan begitu. Kalau kita doang ya gitu, kita tahu sendiri kan gitu. Maka daripada itu berjamaah. Nah, tapi idealnya hadirin kalau dalam mazhab Syafi'i, salat istisqa itu idealnya dimulai dengan puasa 4 hari. Jadi si pemimpin, imam, hakim itu ngasih pengumuman kepada masyarakat, hadirin yang dirahmati Allah, kita akan melaksanakan sholat istisqa sebab kekeringan di kampung kita ini sudah lama terjadi, banyak kesusahan, banyak yang tidak panen, jadi kita mau sholat istisqa. Tapi sebelum sholat istisqa kita mau puasa sunnah 4 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nah hari keempat, hari terakhir mereka puasa, di hari inilah mereka sholat istisqa. Itu idealnya begitu. Hari ini mereka istisqa, hari keempat di mana puasa, dan idealnya istisqa-nya itu rada sorean supaya sekalian buka bersama begitu, buka bersama. Ya kalau mau pagi-pagi juga nggak apa-apa. Nah, ketika selesai sholat istisqa, umumnya sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW, sholat istisqa itu habis istisqa turun hujan. Nah sunnahnya ketika hujan turun itu sunnahnya mandi air hujan semuanya jemaah gitu. Kalau memang dia punya sunnah, artinya hujannya tidak turun di kampung dia, hujannya di kampung yang mana, tapi mengalir air sungainya. Nah mandinya di sungai begitu. Jadi sunnahnya itu yang kemudian kata ulama, hujan-hujanan itu sunnah, itu hujan-hujanan habis sholat istisqa. Bukan hujan kayak kita musim hujan Desember begini, bukan. Kalau hujan-hujanan Desember dibilang sunnah, Januari ampok gitu, kagak kerja dia kan gitu. Bilang. Jadi hujan-hujanan yang sunnah itu hujan-hujanan setelah sholat
istisqa. Jadi bukan hujanan kayak Jakarta, Bogor, Bekasi ini hujan udah kayak pentau kan gitu. Kan ya. Tadi sore hujan apa enggak tuh? Tadi hujan enggak tadi sore? Kagak. Tempat saya hujan tuh lumayan gede tadi sore. Jadi kalau setiap hujan kudu hujan-hujanan biar dapat pahala, itu keliru ngamalin sunnahnya. Sama seperti beberapa orang yang keliru memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada riwayat Nabi Muhammad itu setelah sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh, kan Nabi Muhammad terbahan tidur. Pernah dengar gak riwayat itu? Kan ya. Jadi Nabi Muhammad terbahan. Tapi rebahan yang dilakukan tuh pertama itu bukan di masjid. Jadi jangan dia ngerjain ini habis sholat qobliyah subuh dia rebahan di masjid. Orang mau lewat kan jadi susah, orang mau sholat susah dia rebahan di masjid. Ini kan sunnah Nabi, bukan sunnah Nabinya bukan di masjid. Itu dikerjainnya di rumah karena Nabi Muhammad sholat sunnah semuanya di rumah. Nah kemudian yang kedua, Nabi Muhammad itu rebahan setelah qobliyah subuh, sebab sepanjang malam tahajudnya lama. Jadi ketika tahajudnya lama, mentok waktu fajar, setelah datang waktu fajar qobliyah, Nabi Muhammad ngaso dulu sampai sekian menit baru berdiri masuk Masjid Nabawi, iqomah itu Bilal sholat subuh gitu. Jadi tidurnya itu bukan, ulama beberapanya bilang itu bukan sunnah huda, bukan sunnah syariat, tapi sunnah zawaid. Nabi Muhammad kerjakan sebab kan ada sunnah al-huda, ada sunnah zawaid. Sunnah huda, sunnah petunjuk itu Nabi Muhammad kerjain atas perintah wahyu. Jadi syariat Islam. Tapi ada yang Nabi Muhammad kerjakan bukan atas perintah wahyu, tapi karena Nabi Muhammad terikat dengan budaya dan kondisi serta kondisi badannya. Nabi Muhammad capek istirahat, Nabi Muhammad lapar dia makan, Nabi Muhammad makannya pakai 3 jari. Ini kan bukan sunnah syariat ini, sebab yang Nabi Muhammad makan biji korma kan begitu, makan 3 jari beres kan gitu. Kalau kita kan nggak susah, makan pagi bubur kan susah. Jadi kalau kita makan pakai sendok bukan berarti kita gagal sunnah, bukan. Sebab yang sunnah yang dikerjain itu sunnah zawaid. Nabi Muhammad kerjain bukan atas syariat, tapi terikat dengan budaya dan kondisi zaman itu. Nabi Muhammad pakai gamis itu kan juga bukan, gamis kan bukan pakaian syariat. Sebab memang pakaian yang ramai dipakai oleh orang-orang ketika itu ya gamis. Begitu. Belum ada pabrik pakai celana jeans, itu belum ada kan begitu. Bahkan ketika Nabi Muhammad pakai gamis, pakaian Nabi gamis kan sama yang dipakai sama Abu Jahal itu. Abu Lahab juga pakai. Jadi kagak ada ceritanya pakai gamis lebih banyak pahalanya dibanding pakai kaisar, kagak ada. Jadi pakai gamis karena Nabi Muhammad terikat. Tapi kalau ada nih orang pakai gamis niatnya biar kayak Nabi, dapat pahala. Jadi pahalanya bukan di gamisnya, pahalanya di niatnya. Sebab ini sunnah zawaid. Kan kalau baca Quran begitu, emang pahalanya ada di baca Qurannya. Karena itu syariat begitu. Tapi kalau sunnah zawaid, ada orang rambutnya rada digondrongin sampai ke sini, habis itu nyisirnya ke belakang begitu. Biar apa? Biar mirip kayak Nabi. Nah, ini kan bukan sunnah syariat, tapi kalau niatnya mirip kayak Nabi, dapat pahala gitu. Hari Jumat pakai celak mata gitu. Biar apa? Biar mirip kayak Nabi. Rumah dibakarin gahru, nah gitu. Itu kan sunnah zawaid, bukan sunnah huda. Rumah dibakarin gahru, biar apa? Biar kayak Nabi aja. Kan Nabi Muhammad kalau lagi ngumpul-ngumpul sering bakar gahru, gitu. Kenapa bakar gahru? Biar wangi, gitu. Jadi kalau kita sekarang lagi ngumpul-ngumpul nih, biar enak aromanya, kita semprotin stella, itu juga sama, itu anjurannya begitu. Gitu. Jadi kagak kudu gahru, gitu. Ayo ngebul,
gaya-gayaan doang kan begitu. Kagak. Jadi apa namanya? Kayak tadi tuh tidurnya Nabi setelah qobliyah itu disebut oleh sebagian ulama itu bukan sunnah syariah, bukan sunnatul huda, tapi sunnah zawaid. Karena Nabi Muhammad kelelahan setelah tahajud. Tahajudnya panjang. Nabi Muhammad tahajudnya kan cuma 8. Tapi kan berdirinya lama. Sekali berdiri itu kata Sayyidah Aisyah, satu berdirinya Nabi itu bisa sampai bacaan 200 ayat. Makanya kan kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad tuh kalau sholat malam lama berdirinya. Saking lamanya itu kakinya tuh lemah. Dan ya lama begitu. Sebab yang dibaca panjang. Dan kalau bacaannya memang 200 ayat begitu. Ya wajar kalau semalam cuma sholatnya 8 rakaat. Sebab mungkin jumlah 8 rakaat itu yang muat untuk satu malamnya Nabi. Kalau Nabi Muhammad sholat malamnya model kita nih yang sholat tahajud, sholat malam bacanya kuliah gitu dilama. Kadang kagak pakai kuliah habis Fatihah langsung ruku. Jangan-jangan 200 rakaat Nabi dapat itu kan. Cuman kan banyak Jadi itu kadang-kadang orang salah. Hujan-hujanan yang berpahala, yang sunnah itu hujan-hujanan habis sholat istisqa. Wa sunnatu tabi'atu, dan sunnah-sunnah yang mengikuti lil faraidi bagi kewajiban, maksudnya bagi 5 waktu, sab'ata asyara, ada 17 rakaat. Wallahu a'lam. Ini insyaallah di pertemuan yang akan datang. Sunnah yang mengikuti kewajiban, maksudnya sunnah rawatib. Salat sunnah yang ada sebelum dan sesudah salat fardu. Namanya kita nyebut salat sunnah rawatib. Allah Ta'ala mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Bisa aja berapa sih? 19? Oh, iya, semenit lagi. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya apakah ada riwayat sholat sebelum yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Maksudnya? Riwayat mungkin doa-doanya atau caranya itu sebelum Nabi Muhammad, apakah ada riwayatnya? Oh, kalau di dalam di dalam Al-Quran itu kan disebutkan tentang bagaimana Zakaria ketika dapat kabar bahwa akan punya anak kan sedang dalam keadaan sholat. Nabi Ibrahim kan juga diperintahkan untuk sholat. Cuman model sholatnya apakah seperti Nabi Muhammad SAW? Wallahu a'lam. Tapi syariat sholat itu disyariatkan bukan hanya kepada Nabi SAW. Jadi nabi-nabi terdahulu itu sudah diperintahkan sholat, dan di dalam Al-Quran ada penyebutan itu kan ya. Sedang dalam di mihrabnya sedang sholat. Cuman apakah model sholatnya kayak orang Muslim, maksudnya kayak Nabi Muhammad, nggak tahu, nggak pernah disebut juga bagaimana bentuk ibadahnya. Begitu. Ada lagi? Sudah ya, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.